Beda penjelasan keluarga dengan polisi soal wartawan yang tewas di Hotel De Paragon Jakarta. Situr Wijaya, 33, wartawan atau jurnalis media online ditemukan tewas di kamar Hotel De Paragon kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat, Jumat, 4 April 2025, malam. Namun hingga kini penyebab kematiannya masih tanda tanya. Apalagi karena penjelasan pihak keluarga berbeda dengan informasi yang disampaikan polisi. Berikut penjelasan pihak keluarga. Pihak keluarga menilai kematian Situr Wijaya terlihat janggal. Dari foto-foto jasad Situr menguatkan dugaan, jurnalis asal Palu, Sulawesi Tengah, Sulteng, itu menjadi korban pembunuhan. Keluarga Situr yang curiga lantas melaporkan kematian sang wartawan media online itu ke Polda Metro Jaya pada Sabtu, 5 April 2025. Ada dugaan korban dihilangkan nyawanya dengan pelaku yang kini sedang didalami, kata kuasa hukum keluarga korban, Rogate Oktoberius Halawa, Minggu, 6 April 2025, dilansir wartakotalive.com. Kami sudah memasukkan laporan ke Polda Metro Jaya tentang dugaan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP, lanjutnya. Rogate mengatakan keluarga curiga setelah melihat foto-foto jasad korban sesaat setelah ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar hotel. Setelah melihat foto-foto korban, pihak keluarga korban curiga bahwa korban meninggal dunia karena dibunuh. Karena dilihat dari foto kondisi korban, mengeluarkan darah di hidung dan mulut, luka memar di wajah dan seluruh badan, serta ada sayatan di leher bagian belakang, ungkap Rogate. Menurut Rogate, keluarga menyayangkan pihak hotel yang tidak menginformasikan kematian korban kepada keluarga. Keluarga justru mendapat informasi kematian korban dari Rumah Sakit Duta Indah Jakarta Utara, tempat jenazah dibawa. Rumah sakit, tahunya dari sopir ambulans yang mengantar jenazah, yang kami sayangkan pihak hotel tidak memberitahukan hal ini ke keluarga korban, ujar Rogate. Rogate juga mengungkapkan, sopir ambulans yang mengantar jenazah korban ke rumah sakit sempat memberitahu keluarga Situr tentang kematian sang jurnalis. Sopir ambulans kemudian mengirimkan foto-foto korban yang telah meninggal. Setelah melihat foto-foto korban, keluarga curiga bahwa korban telah dihilangkan nyawanya, ujar dia. Kecurigaan dihilangkan nyawa, bisa diracun, bisa juga dianiaya. Kami berharap agar polisi segera menuntaskan kasus ini dan tidak berlarut-larut, sebut Rogate. Situr Wijaya diduga meninggal pada Jumat malam sekitar pukul 22.25 waktu Indonesia Barat. Tetapi, pihak hotel baru memanggil ambulans untuk mengevakuasi jenazah keesokan harinya. Berdasarkan pernyataan tim ambulans, korban sudah tergeletak di bawah kasur kamar hotel dan dalam kondisi tidak memakai baju, hanya celana boxer. Tim ambulans yang ingin memastikan korban benar-benar sudah meninggal, kemudian membawa Situr ke rumah sakit untuk cek EKG atau rekam jantung. Akhirnya, tim ambulans membawa korban ke RS Duta Indah Jakarta Utara dan dinyatakan meninggal dunia dengan kondisi badan sudah membiru. Atas izin keluarga, jasad korban kemudian dilakukan autopsi di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk hasil autopsi kan kita tunggu hasil visum luarnya, kata Arfan, Sabtu, 5 April 2025, dilansir Tribun Jakarta.com penjelasan polisi. Polisi telah merilis hasil penyelidikan sementara terkait kasus tewasnya Situr Wijaya. Polisi menjelaskan terkait rekaman CCTV yang merekam gerak-gerik Situr Wijaya sebelum tewas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi, mengungkapkan Situr sempat rekam bersama seorang saksi berinisial V pada Kamis, 3 April 2025, sebelum ditemukan tewas. Lalu, setelah itu tidak terlihat adanya orang yang masuk atau keluar dari kamar Situr. Berdasarkan analisa CCTV, sejak saksi V bersama korban saat masih hidup pada tanggal 3 April 2025, pukul 18.50 WIB sampai dengan mayat korban ditemukan, tidak ada orang lain yang memasuki kamar korban dan korban juga tidak terpantau keluar kamar, kata Ade Ari dalam keterangan tertulis kepada tribunnews.com, Minggu, 6 April 2025. Namun, terkait sosok V tersebut, Ade Ari tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia hanya menjelaskan bahwa saksi berjenis kelamin perempuan. Saksi, seorang perempuan, tuturnya. Selain itu, Ade Ari juga membeberkan hasil autopsi sementara terhadap jenazah Situr Wijaya di mana di paru-paru korban terdapat infeksi. Dia menjelaskan infeksi tersebut diduga merupakan penyakit tuberkulosis, TBC. Berdasarkan hasil autopsi sementara, terdapat indikasi adanya infeksi pada paru-paru, dugaan dokter yakni penyakit TBC, ujar Ade Ari. Kendati demikian, ia mengatakan untuk memastikan penyebab kematian Situr,
maka masih perlu adanya pemeriksaan lanjutan. Guna memastikannya, menunggu hasil pemeriksaan toksikologi dan histopatologi. Jelasnya, Ade Ari juga mengatakan adanya perlengketan di paru-paru korban yang menandakan adanya infeksi paru-paru. Paru-paru kanan terdapat perlengketan hebat pada hampir seluruh permukaannya ke dinding dada, tanda adanya infeksi paru, kata Ade Ari. Dalam autopsi tersebut, ditemukan pula luka lecet di bibir korban yang diakibatkan kekerasan tumpul. Namun, Ade Ari mengatakan luka tersebut diduga bukan akibat penganiayaan tetapi korban terjatuh ke lantai. Luka lecet pada bibir akibat kekerasan tumpul, diduga karena jatuh membentur lantai, katanya. Dia juga menjelaskan bahwa memar yang terdapat di bagian tubuh korban diduga juga bukan akibat penganiayaan tetapi karena lebam mayat. Hasil autopsi sementara juga mengungkap tidak ditemukannya tanda kekerasan pada jenazah Situr Wijaya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan baik luka jeratan maupun luka sayatan. Adanya memar pada bagian tubuh akibat lebam, tuturnya. Ade Ari juga menjelaskan bahwa tewasnya Situr diperkirakan tidak sampai sehari sebelum ditemukan pada Jumat malam lalu. Perkiraan waktu kematian antara 8 jam sampai dengan 24 jam sebelum pemeriksaan luar, 4 April 2025 pukul 4 WIB sampai dengan 4 April 2025 pukul 20 WIB, katanya. Beda penjelasan keluarga dengan polisi soal wartawan yang tewas di Hotel De Paragon Jakarta. Situr Wijaya, 33, wartawan atau jurnalis media online ditemukan tewas di kamar Hotel De Paragon kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat, 4 April 2025, malam. Namun hingga kini penyebab kematiannya masih tanda tanya. Apalagi karena penjelasan pihak keluarga berbeda dengan informasi yang disampaikan polisi. Berikut penjelasan pihak keluarga. Pihak keluarga menilai kematian Situr Wijaya terlihat janggal. Dari foto-foto jasad Situr menguatkan dugaan, jurnalis asal Palu, Sulawesi Tengah, Sulteng, itu menjadi korban pembunuhan. Keluarga Situr yang curiga lantas melaporkan kematian sang wartawan media online itu ke Polda Metro Jaya pada Sabtu, 5 April 2025. Ada dugaan korban dihilangkan nyawanya dengan pelaku yang kini sedang didalami, kata kuasa hukum keluarga korban, Rogate Oktoberius Halawa, Minggu, 6 April 2025, dilansir wartakotalive.com. Kami sudah memasukkan laporan ke Polda Metro Jaya tentang dugaan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP, lanjutnya. Rogate mengatakan keluarga curiga setelah melihat foto-foto jasad korban sesaat setelah ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar hotel. Setelah melihat foto-foto korban, pihak keluarga korban curiga bahwa korban meninggal dunia karena dibunuh. Karena dilihat dari foto kondisi korban, mengeluarkan darah di hidung dan mulut, luka memar di wajah dan seluruh badan, serta ada sayatan di leher bagian belakang, ungkap Rogate. Menurut Rogate, keluarga menyayangkan pihak hotel yang tidak menginformasikan kematian korban kepada keluarga. Keluarga justru mendapat informasi kematian korban dari Rumah Sakit Duta Indah Jakarta Utara, tempat jenazah dibawa. Rumah sakit, tahunya dari sopir ambulans yang mengantar jenazah, yang kami sayangkan pihak hotel tidak memberitahukan hal ini ke keluarga korban, ujar Rogate. Rogate juga mengungkapkan, sopir ambulans yang mengantar jenazah korban ke rumah sakit sempat memberitahu keluarga Situr tentang kematian sang jurnalis. Sopir ambulans kemudian mengirimkan foto-foto korban yang telah meninggal. Setelah melihat foto-foto korban, keluarga curiga bahwa korban telah dihilangkan nyawanya, ujar dia. Kecurigaan dihilangkan nyawa, bisa diracun, bisa juga dianiaya. Kami berharap agar polisi segera menuntaskan kasus ini dan tidak berlarut-larut, sebut Rogate. Situr Wijaya diduga meninggal pada Jumat malam sekitar pukul 22.25 waktu Indonesia Barat. Tetapi, pihak hotel baru memanggil ambulans untuk mengevakuasi jenazah keesokan harinya. Berdasarkan pernyataan tim ambulans, korban sudah tergeletak di bawah kasur kamar hotel dan dalam kondisi tidak memakai baju, hanya celana boxer. Tim ambulans yang ingin memastikan korban benar-benar sudah meninggal, kemudian membawa Situr ke rumah sakit untuk cek EKG atau rekam jantung. Akhirnya, tim ambulans membawa korban ke RS Duta Indah Jakarta Utara dan dinyatakan meninggal dunia dengan kondisi badan sudah membiru. Atas izin keluarga, jasad korban kemudian dilakukan autopsi di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk hasil autopsi kan kita tunggu hasil visum luarnya, kata Arfan, Sabtu, 5 April 2025, dilansir Tribun Jakarta.com penjelasan polisi.
Polisi telah merilis hasil penyelidikan sementara terkait kasus tewasnya Situr Wijaya. Polisi menjelaskan terkait rekaman CCTV yang merekam gerak-gerik Situr Wijaya sebelum tewas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, mengungkapkan Situr sempat rekam bersama seorang saksi berinisial V pada Kamis, 3 April 2025, sebelum ditemukan tewas. Lalu, setelah itu tidak terlihat adanya orang yang masuk atau keluar dari kamar Situr. Berdasarkan analisa CCTV, sejak saksi V bersama korban saat masih hidup pada tanggal 3 April 2025, pukul 18.50 WIB sampai dengan mayat korban ditemukan, tidak ada orang lain yang memasuki kamar korban dan korban juga tidak terpantau keluar kamar, kata Ade Ari dalam keterangan tertulis kepada tribunnews.com, Minggu, 6 April 2025. Namun, terkait sosok V tersebut, Ade Ari tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia hanya menjelaskan bahwa saksi berjenis kelamin perempuan. Saksi, seorang perempuan, tuturnya. Selain itu, Ade Ari juga membeberkan hasil autopsi sementara terhadap jenazah Situr Wijaya di mana di paru-paru korban terdapat infeksi. Dia menjelaskan infeksi tersebut diduga merupakan penyakit tuberkulosis, TBC. Berdasarkan hasil autopsi sementara, terdapat indikasi adanya infeksi pada paru-paru, dugaan dokter yakni penyakit TBC, ujar Ade Ari. Kendati demikian, ia mengatakan untuk memastikan penyebab kematian Situr, maka masih perlu adanya pemeriksaan lanjutan. Guna memastikannya, menunggu hasil pemeriksaan toksikologi dan histopatologi. Jelasnya, Ade Ari juga mengatakan adanya perlengketan di paru-paru korban yang menandakan adanya infeksi paru-paru. Paru-paru kanan terdapat perlengketan hebat pada hampir seluruh permukaannya ke dinding dada, tanda adanya infeksi paru, kata Ade Ari. Dalam autopsi tersebut, ditemukan pula luka lecet di bibir korban yang diakibatkan kekerasan tumpul. Namun, Ade Ari mengatakan luka tersebut diduga bukan akibat penganiayaan tetapi korban terjatuh ke lantai. Luka lecet pada bibir akibat kekerasan tumpul, diduga karena jatuh membentur lantai, katanya. Dia juga menjelaskan bahwa memar yang terdapat di bagian tubuh korban diduga juga bukan akibat penganiayaan tetapi karena lebam mayat. Hasil autopsi sementara juga mengungkap tidak ditemukannya tanda kekerasan pada jenazah Situr Wijaya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan baik luka jeratan maupun luka sayatan. Adanya memar pada bagian tubuh akibat lebam, tuturnya. Ade Ari juga menjelaskan bahwa tewasnya Situr diperkirakan tidak sampai sehari sebelum ditemukan pada Jumat malam lalu. Perkiraan waktu kematian antara 8 jam sampai dengan 24 jam sebelum pemeriksaan luar, 4 April 2025 pukul 4 WIB sampai dengan 4 April 2025 pukul 20 WIB, katanya. Beda penjelasan keluarga dengan polisi soal wartawan yang tewas di Hotel de Paragon, Jakarta. Situr Wijaya, 33, wartawan atau jurnalis media online ditemukan tewas di kamar Hotel de Paragon kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat, 4 April 2025, malam. Namun hingga kini penyebab kematiannya masih tanda tanya. Apalagi karena penjelasan pihak keluarga berbeda dengan informasi yang disampaikan polisi. Berikut penjelasan pihak keluarga. Pihak keluarga menilai kematian Situr Wijaya terlihat janggal. Dari foto-foto jasad Situr menguatkan dugaan, jurnalis asal Palu, Sulawesi Tengah, Sulteng, itu menjadi korban pembunuhan. Keluarga Situr yang curiga lantas melaporkan kematian sang wartawan media online itu ke Polda Metro Jaya pada Sabtu, 5 April 2025. Ada dugaan korban dihilangkan nyawanya dengan pelaku yang kini sedang didalami, kata kuasa hukum keluarga korban, Rogate Oktoberius Halawa, Minggu, 6 April 2025, dilansir wartakotalive.com. Kami sudah memasukkan laporan ke Polda Metro Jaya tentang dugaan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP, lanjutnya. Rogate mengatakan keluarga curiga setelah melihat foto-foto jasad korban sesaat setelah ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar hotel. Setelah melihat foto-foto korban, pihak keluarga korban curiga bahwa korban meninggal dunia karena dibunuh. Karena dilihat dari foto kondisi korban, mengeluarkan darah di hidung dan mulut, luka memar di wajah dan seluruh badan, serta ada sayatan di leher bagian belakang, ungkap Rogate. Menurut Rogate, keluarga menyayangkan pihak hotel yang tidak menginformasikan kematian korban kepada keluarga. Keluarga justru mendapat informasi kematian korban dari Rumah Sakit Duta Indah Jakarta Utara, tempat jenazah dibawa. Rumah sakit, tahunya dari sopir ambulans yang mengantar jenazah, yang kami sayangkan pihak hotel tidak memberitahukan hal ini ke keluarga korban, ujar Rogate. Rogate juga mengungkapkan, sopir ambulans yang mengantar jenazah korban ke rumah sakit sempat memberitahu keluarga Situr tentang kematian sang jurnalis.
Sopir ambulans kemudian mengirimkan foto-foto korban yang telah meninggal. Setelah melihat foto-foto korban, keluarga curiga bahwa korban telah dihilangkan nyawanya, ujar dia. Kecurigaan dihilangkan nyawa, bisa diracun, bisa juga dianiaya. Kami berharap agar polisi segera menuntaskan kasus ini dan tidak berlarut-larut, sebut Rogate. Situr Wijaya diduga meninggal pada Jumat malam sekitar pukul 22.25 waktu Indonesia Barat. Tetapi, pihak hotel baru memanggil ambulans untuk mengevakuasi jenazah keesokan harinya. Berdasarkan pernyataan tim ambulans, korban sudah tergeletak di bawah kasur kamar hotel dan dalam kondisi tidak memakai baju, hanya celana boxer. Tim ambulans yang ingin memastikan korban benar-benar sudah meninggal, kemudian membawa Situr ke rumah sakit untuk cek EKG atau rekam jantung. Akhirnya, tim ambulans membawa korban ke RS Duta Indah Jakarta Utara dan dinyatakan meninggal dunia dengan kondisi badan sudah membiru. Atas izin keluarga, jasad korban kemudian dilakukan autopsi di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk hasil autopsi kan kita tunggu hasil visum luarnya, kata Arfan, Sabtu, 5 April 2025, dilansir Tribun Jakarta.com penjelasan polisi. Polisi telah merilis hasil penyelidikan sementara terkait kasus tewasnya Situr Wijaya. Polisi menjelaskan terkait rekaman CCTV yang merekam gerak-gerik Situr Wijaya sebelum tewas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, mengungkapkan Situr sempat rekam bersama seorang saksi berinisial V pada Kamis, 3 April 2025, sebelum ditemukan tewas. Lalu, setelah itu tidak terlihat adanya orang yang masuk atau keluar dari kamar Situr. Berdasarkan analisa CCTV, sejak saksi V bersama korban saat masih hidup pada tanggal 3 April 2025, pukul 18.50 WIB sampai dengan mayat korban ditemukan, tidak ada orang lain yang memasuki kamar korban dan korban juga tidak terpantau keluar kamar, kata Ade Ari dalam keterangan tertulis kepada tribunnews.com, Minggu, 6 April 2025. Namun, terkait sosok V tersebut, Ade Ari tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia hanya menjelaskan bahwa saksi berjenis kelamin perempuan. Saksi, seorang perempuan, tuturnya. Selain itu, Ade Ari juga membeberkan hasil autopsi sementara terhadap jenazah Situr Wijaya di mana di paru-paru korban terdapat infeksi. Dia menjelaskan infeksi tersebut diduga merupakan penyakit tuberkulosis, TBC. Berdasarkan hasil autopsi sementara, terdapat indikasi adanya infeksi pada paru-paru, dugaan dokter yakni penyakit TBC, ujar Ade Ari. Kendati demikian, ia mengatakan untuk memastikan penyebab kematian Situr, maka masih perlu adanya pemeriksaan lanjutan. Guna memastikannya, menunggu hasil pemeriksaan toksikologi dan histopatologi. Jelasnya, Ade Ari juga mengatakan adanya perlengketan di paru-paru korban yang menandakan adanya infeksi paru-paru. Paru-paru kanan terdapat perlengketan hebat pada hampir seluruh permukaannya ke dinding dada, tanda adanya infeksi paru, kata Ade Ari. Dalam autopsi tersebut, ditemukan pula luka lecet di bibir korban yang diakibatkan kekerasan tumpul. Namun, Ade Ari mengatakan luka tersebut diduga bukan akibat penganiayaan tetapi korban terjatuh ke lantai. Luka lecet pada bibir akibat kekerasan tumpul, diduga karena jatuh membentur lantai, katanya. Dia juga menjelaskan bahwa memar yang terdapat di bagian tubuh korban diduga juga bukan akibat penganiayaan tetapi karena lebam mayat. Hasil autopsi sementara juga mengungkap tidak ditemukannya tanda kekerasan pada jenazah Situr Wijaya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan baik luka jeratan maupun luka sayatan. Adanya memar pada bagian tubuh akibat lebam, tuturnya. Ade Ari juga menjelaskan bahwa tewasnya Situr diperkirakan tidak sampai sehari sebelum ditemukan pada Jumat malam lalu. Perkiraan waktu kematian antara 8 jam sampai dengan 24 jam sebelum pemeriksaan luar, 4 April 2025 pukul 4 WIB sampai dengan 4 April 2025 pukul 20 WIB, katanya. Beda penjelasan keluarga dengan polisi soal wartawan yang tewas di Hotel de Paragon Jakarta. Situr Wijaya, 33, wartawan atau jurnalis media online ditemukan tewas di kamar Hotel de Paragon kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat, 4 April 2025, malam. Namun hingga kini penyebab kematiannya masih tanda tanya. Apalagi karena penjelasan pihak keluarga berbeda dengan informasi yang disampaikan polisi. Berikut penjelasan pihak keluarga. Pihak keluarga menilai kematian Situr Wijaya terlihat janggal. Dari foto-foto jasad Situr menguatkan dugaan, jurnalis asal Palu, Sulawesi Tengah, Sulteng, itu menjadi korban pembunuhan. Keluarga Situr yang curiga lantas melaporkan kematian sang wartawan media online itu ke Polda Metro Jaya pada Sabtu, 5 April 2025. Ada dugaan korban dihilangkan nyawanya dengan pelaku yang kini sedang didalami,
kata kuasa hukum keluarga korban, Rogate Oktoberius Halawa, Minggu, 6 April 2025, dilansir wartakotalive.com. Kami sudah memasukkan laporan ke Polda Metro Jaya tentang dugaan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP, lanjutnya. Rogate mengatakan keluarga curiga setelah melihat foto-foto jasad korban sesaat setelah ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar hotel. Setelah melihat foto-foto korban, pihak keluarga korban curiga bahwa korban meninggal dunia karena dibunuh. Karena dilihat dari foto kondisi korban, mengeluarkan darah di hidung dan mulut, luka memar di wajah dan seluruh badan, serta ada sayatan di leher bagian belakang, ungkap Rogate. Menurut Rogate, keluarga menyayangkan pihak hotel yang tidak menginformasikan kematian korban kepada keluarga. Keluarga justru mendapat informasi kematian korban dari Rumah Sakit Duta Indah Jakarta Utara, tempat jenazah dibawa. Rumah sakit, tahunya dari sopir ambulans yang mengantar jenazah, yang kami sayangkan pihak hotel tidak memberitahukan hal ini ke keluarga korban, ujar Rogate. Rogate juga mengungkapkan, sopir ambulans yang mengantar jenazah korban ke rumah sakit sempat memberitahu keluarga Situr tentang kematian sang jurnalis. Sopir ambulans kemudian mengirimkan foto-foto korban yang telah meninggal. Setelah melihat foto-foto korban, keluarga curiga bahwa korban telah dihilangkan nyawanya, ujar dia. Kecurigaan dihilangkan nyawa, bisa diracun, bisa juga dianiaya. Kami berharap agar polisi segera menuntaskan kasus ini dan tidak berlarut-larut, sebut Rogate. Situr Wijaya diduga meninggal pada Jumat malam sekitar pukul 22.25 waktu Indonesia Barat. Tetapi, pihak hotel baru memanggil ambulans untuk mengevakuasi jenazah keesokan harinya. Berdasarkan pernyataan tim ambulans, korban sudah tergeletak di bawah kasur kamar hotel dan dalam kondisi tidak memakai baju, hanya celana boxer. Tim ambulans yang ingin memastikan korban benar-benar sudah meninggal, kemudian membawa Situr ke rumah sakit untuk cek EKG atau rekam jantung. Akhirnya, tim ambulans membawa korban ke RS Duta Indah Jakarta Utara dan dinyatakan meninggal dunia dengan kondisi badan sudah membiru. Atas izin keluarga, jasad korban kemudian dilakukan autopsi di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk hasil autopsi kan kita tunggu hasil visum luarnya, kata Arfan, Sabtu, 5 April 2025, dilansir Tribun Jakarta.com penjelasan polisi. Polisi telah merilis hasil penyelidikan sementara terkait kasus tewasnya Situr Wijaya. Polisi menjelaskan terkait rekaman CCTV yang merekam gerak-gerik Situr Wijaya sebelum tewas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, mengungkapkan Situr sempat rekam bersama seorang saksi berinisial V pada Kamis, 3 April 2025, sebelum ditemukan tewas. Lalu, setelah itu tidak terlihat adanya orang yang masuk atau keluar dari kamar Situr. Berdasarkan analisa CCTV, sejak saksi V bersama korban saat masih hidup pada tanggal 3 April 2025, pukul 18.50 WIB sampai dengan mayat korban ditemukan, tidak ada orang lain yang memasuki kamar korban dan korban juga tidak terpantau keluar kamar, kata Ade Ari dalam keterangan tertulis kepada tribunnews.com, Minggu, 6 April 2025. Namun, terkait sosok V tersebut, Ade Ari tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia hanya menjelaskan bahwa saksi berjenis kelamin perempuan. Saksi, seorang perempuan, tuturnya. Selain itu, Ade Ari juga membeberkan hasil autopsi sementara terhadap jenazah Situr Wijaya di mana di paru-paru korban terdapat infeksi. Dia menjelaskan infeksi tersebut diduga merupakan penyakit tuberkulosis, TBC. Berdasarkan hasil autopsi sementara, terdapat indikasi adanya infeksi pada paru-paru, dugaan dokter yakni penyakit TBC, ujar Ade Ari. Kendati demikian, ia mengatakan untuk memastikan penyebab kematian Situr, maka masih perlu adanya pemeriksaan lanjutan. Guna memastikannya, menunggu hasil pemeriksaan toksikologi dan histopatologi. Jelasnya, Ade Ari juga mengatakan adanya perlengketan di paru-paru korban yang menandakan adanya infeksi paru-paru. Paru-paru kanan terdapat perlengketan hebat pada hampir seluruh permukaannya ke dinding dada, tanda adanya infeksi paru, kata Ade Ari. Dalam autopsi tersebut, ditemukan pula luka lecet di bibir korban yang diakibatkan kekerasan tumpul. Namun, Ade Ari mengatakan luka tersebut diduga bukan akibat penganiayaan tetapi korban terjatuh ke lantai. Luka lecet pada bibir akibat kekerasan tumpul, diduga karena jatuh membentur lantai, katanya. Dia juga menjelaskan bahwa memar yang terdapat di bagian tubuh korban diduga juga bukan akibat penganiayaan tetapi karena lebam mayat. Hasil autopsi sementara juga mengungkap tidak ditemukannya tanda kekerasan pada jenazah Situr Wijaya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan baik luka jeratan maupun luka sayatan. Adanya memar pada bagian tubuh akibat lebam, tuturnya.
Ade Ari juga menjelaskan bahwa tewasnya Situr diperkirakan tidak sampai sehari sebelum ditemukan pada Jumat malam lalu. Perkiraan waktu kematian antara 8 jam sampai dengan 24 jam sebelum pemeriksaan luar, 4 April 2025 pukul 4 WIB sampai dengan 4 April 2025 pukul 20 WIB, katanya. Beda penjelasan keluarga dengan polisi soal wartawan yang tewas di Hotel De Paragon Jakarta. Situr Wijaya, 33, wartawan atau jurnalis media online ditemukan tewas di kamar Hotel De Paragon kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat, Jumat, 4 April 2025, malam. Namun hingga kini penyebab kematiannya masih tanda tanya. Apalagi karena penjelasan pihak keluarga berbeda dengan informasi yang disampaikan polisi. Berikut penjelasan pihak keluarga. Pihak keluarga menilai kematian Situr Wijaya terlihat janggal. Dari foto-foto jasad Situr menguatkan dugaan, jurnalis asal Palu, Sulawesi Tengah, Sulteng, itu menjadi korban pembunuhan. Keluarga Situr yang curiga lantas melaporkan kematian sang wartawan media online itu ke Polda Metro Jaya pada Sabtu, 5 April 2025. Ada dugaan korban dihilangkan nyawanya dengan pelaku yang kini sedang didalami, kata kuasa hukum keluarga korban, Rogate Oktoberius Halawa, Minggu, 6 April 2025, dilansir wartakotalive.com. Kami sudah memasukkan laporan ke Polda Metro Jaya tentang dugaan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP, lanjutnya. Rogate mengatakan keluarga curiga setelah melihat foto-foto jasad korban sesaat setelah ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar hotel. Setelah melihat foto-foto korban, pihak keluarga korban curiga bahwa korban meninggal dunia karena dibunuh. Karena dilihat dari foto kondisi korban, mengeluarkan darah di hidung dan mulut, luka memar di wajah dan seluruh badan, serta ada sayatan di leher bagian belakang, ungkap Rogate. Menurut Rogate, keluarga menyayangkan pihak hotel yang tidak menginformasikan kematian korban kepada keluarga. Keluarga justru mendapat informasi kematian korban dari Rumah Sakit Duta Indah Jakarta Utara, tempat jenazah dibawa. Rumah sakit, tahunya dari sopir ambulans yang mengantar jenazah, yang kami sayangkan pihak hotel tidak memberitahukan hal ini ke keluarga korban, ujar Rogate. Rogate juga mengungkapkan, sopir ambulans yang mengantar jenazah korban ke rumah sakit sempat memberitahu keluarga Situr tentang kematian sang jurnalis. Sopir ambulans kemudian mengirimkan foto-foto korban yang telah meninggal. Setelah melihat foto-foto korban, keluarga curiga bahwa korban telah dihilangkan nyawanya, ujar dia. Kecurigaan dihilangkan nyawa, bisa diracun, bisa juga dianiaya. Kami berharap agar polisi segera menuntaskan kasus ini dan tidak berlarut-larut, sebut Rogate. Situr Wijaya diduga meninggal pada Jumat malam sekitar pukul 22.25 waktu Indonesia Barat. Tetapi, pihak hotel baru memanggil ambulans untuk mengevakuasi jenazah keesokan harinya. Berdasarkan pernyataan tim ambulans, korban sudah tergeletak di bawah kasur kamar hotel dan dalam kondisi tidak memakai baju, hanya celana boxer. Tim ambulans yang ingin memastikan korban benar-benar sudah meninggal, kemudian membawa Situr ke rumah sakit untuk cek EKG atau rekam jantung. Akhirnya, tim ambulans membawa korban ke RS Duta Indah Jakarta Utara dan dinyatakan meninggal dunia dengan kondisi badan sudah membiru. Atas izin keluarga, jasad korban kemudian dilakukan autopsi di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk hasil autopsi kan kita tunggu hasil visum luarnya, kata Arfan, Sabtu, 5 April 2025, dilansir Tribun Jakarta.com penjelasan polisi. Polisi telah merilis hasil penyelidikan sementara terkait kasus tewasnya Situr Wijaya. Polisi menjelaskan terkait rekaman CCTV yang merekam gerak-gerik Situr Wijaya sebelum tewas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi, mengungkapkan Situr sempat rekam bersama seorang saksi berinisial V pada Kamis, 3 April 2025, sebelum ditemukan tewas, lalu. Setelah itu tidak terlihat adanya orang yang masuk atau keluar dari kamar Situr. Berdasarkan analisa CCTV, sejak saksi V bersama korban saat masih hidup pada tanggal 3 April 2025, pukul 18.50 WIB sampai dengan mayat korban ditemukan, tidak ada orang lain yang memasuki kamar korban dan korban juga tidak terpantau keluar kamar, kata Ade Ari dalam keterangan tertulis kepada tribunnews.com, Minggu, 6 April 2025. Namun, terkait sosok V tersebut, Ade Ari tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia hanya menjelaskan bahwa saksi berjenis kelamin perempuan. Saksi, seorang perempuan, tuturnya. Selain itu,
Ade Ari juga membeberkan hasil autopsi sementara terhadap jenazah Situr Wijaya di mana di paru-paru korban terdapat infeksi. Dia menjelaskan infeksi tersebut diduga merupakan penyakit tuberkulosis, TBC. Berdasarkan hasil autopsi sementara, terdapat indikasi adanya infeksi pada paru-paru, dugaan dokter yakni penyakit TBC, ujar Ade Ari. Kendati demikian, ia mengatakan untuk memastikan penyebab kematian Situr, maka masih perlu adanya pemeriksaan lanjutan. Guna memastikannya, menunggu hasil pemeriksaan toksikologi dan histopatologi. Jelasnya, Ade Ari juga mengatakan adanya perlengketan di paru-paru korban yang menandakan adanya infeksi paru-paru. Paru-paru kanan terdapat perlengketan hebat pada hampir seluruh permukaannya ke dinding dada, tanda adanya infeksi paru, kata Ade Ari. Dalam autopsi tersebut, ditemukan pula luka lecet di bibir korban yang diakibatkan kekerasan tumpul. Namun, Ade Ari mengatakan luka tersebut diduga bukan akibat penganiayaan tetapi korban terjatuh ke lantai. Luka lecet pada bibir akibat kekerasan tumpul, diduga karena jatuh membentur lantai, katanya. Dia juga menjelaskan bahwa memar yang terdapat di bagian tubuh korban diduga juga bukan akibat penganiayaan tetapi karena lebam mayat. Hasil autopsi sementara juga mengungkap tidak ditemukannya tanda kekerasan pada jenazah Situr Wijaya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan baik luka jeratan maupun luka sayatan. Adanya memar pada bagian tubuh akibat lebam, tuturnya. Ade Ari juga menjelaskan bahwa tewasnya Situr diperkirakan tidak sampai sehari sebelum ditemukan pada Jumat malam lalu. Perkiraan waktu kematian antara 8 jam sampai dengan 24 jam sebelum pemeriksaan luar, 4 April 2025 pukul 4 WIB sampai dengan 4 April 2025 pukul 20 WIB, katanya. Beda penjelasan keluarga dengan polisi soal wartawan yang tewas di Hotel de Paragon, Jakarta. Situr Wijaya, 33, wartawan atau jurnalis media online ditemukan tewas di kamar Hotel de Paragon kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat, 4 April 2025, malam. Namun hingga kini penyebab kematiannya masih tanda tanya. Apalagi karena penjelasan pihak keluarga berbeda dengan informasi yang disampaikan polisi. Berikut penjelasan pihak keluarga. Pihak keluarga menilai kematian Situr Wijaya terlihat janggal. Dari foto-foto jasad Situr menguatkan dugaan, jurnalis asal Palu, Sulawesi Tengah, Sulteng, itu menjadi korban pembunuhan. Keluarga Situr yang curiga lantas melaporkan kematian sang wartawan media online itu ke Polda Metro Jaya pada Sabtu, 5 April 2025. Ada dugaan korban dihilangkan nyawanya dengan pelaku yang kini sedang didalami, kata kuasa hukum keluarga korban, Rogate Oktoberius Halawa, Minggu, 6 April 2025, dilansir wartakotalive.com. Kami sudah memasukkan laporan ke Polda Metro Jaya tentang dugaan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP, lanjutnya. Rogate mengatakan keluarga curiga setelah melihat foto-foto jasad korban sesaat setelah ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar hotel. Setelah melihat foto-foto korban, pihak keluarga korban curiga bahwa korban meninggal dunia karena dibunuh. Karena dilihat dari foto kondisi korban, mengeluarkan darah di hidung dan mulut, luka memar di wajah dan seluruh badan, serta ada sayatan di leher bagian belakang, ungkap Rogate. Menurut Rogate, keluarga menyayangkan pihak hotel yang tidak menginformasikan kematian korban kepada keluarga. Keluarga justru mendapat informasi kematian korban dari Rumah Sakit Duta Indah Jakarta Utara, tempat jenazah dibawa. Rumah sakit, tahunya dari sopir ambulans yang mengantar jenazah, yang kami sayangkan pihak hotel tidak memberitahukan hal ini ke keluarga korban, ujar Rogate. Rogate juga mengungkapkan, sopir ambulans yang mengantar jenazah korban ke rumah sakit sempat memberitahu keluarga Situr tentang kematian sang jurnalis. Sopir ambulans kemudian mengirimkan foto-foto korban yang telah meninggal. Setelah melihat foto-foto korban, keluarga curiga bahwa korban telah dihilangkan nyawanya, ujar dia. Kecurigaan dihilangkan nyawa, bisa diracun, bisa juga dianiaya. Kami berharap agar polisi segera menuntaskan kasus ini dan tidak berlarut-larut, sebut Rogate. Situr Wijaya diduga meninggal pada Jumat malam sekitar pukul 22.25 waktu Indonesia Barat. Tetapi, pihak hotel baru memanggil ambulans untuk mengevakuasi jenazah keesokan harinya. Berdasarkan pernyataan tim ambulans, korban sudah tergeletak di bawah kasur kamar hotel dan dalam kondisi tidak memakai baju, hanya celana boxer. Tim ambulans yang ingin memastikan korban benar-benar sudah meninggal, kemudian membawa Situr ke rumah sakit untuk cek EKG atau rekam jantung.
Akhirnya, tim ambulans membawa korban ke RS Duta Indah Jakarta Utara dan dinyatakan meninggal dunia dengan kondisi badan sudah membiru. Atas izin keluarga, jasad korban kemudian dilakukan autopsi di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk hasil autopsi kan kita tunggu hasil visum luarnya, kata Arfan, Sabtu, 5 April 2025, dilansir Tribun Jakarta.com penjelasan polisi. Polisi telah merilis hasil penyelidikan sementara terkait kasus tewasnya Situr Wijaya. Polisi menjelaskan terkait rekaman CCTV yang merekam gerak-gerik Situr Wijaya sebelum tewas. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arysyam Indradi, mengungkapkan Situr sempat rekam bersama seorang saksi berinisial V pada Kamis, 3 April 2025, sebelum ditemukan tewas. Lalu, setelah itu tidak terlihat adanya orang yang masuk atau keluar dari kamar Situr. Berdasarkan analisa CCTV, sejak saksi V bersama korban saat masih hidup pada tanggal 3 April 2025, pukul 18.50 WIB sampai dengan mayat korban ditemukan, tidak ada orang lain yang memasuki kamar korban dan korban juga tidak terpantau keluar kamar.